Halo, welcome back to my channel di Gas Detector TV. Kali ini kita kedatangan sebuah unit terbaru dari Honeywell dengan nama BW Flex. Oke, kita langsung saja. Kehadiran BW Flex ini rencananya untuk menggantikan gas alert microclip XL. Jadi gas detector ini dinilai sudah terlalu lama keluarnya. Mungkin dari tahun 2014 yang tipe microclip XL ini. Jadi sudah 7 tahun. Jadi Honeywell menciptakan penggantinya dengan nama BW Flex. Kenapa? Sekilas kita bahas kenapa BW Flex. Karena BW Flex ini dinilai sensornya lebih fleksibel. Oke, di dalamnya ada apa saja? Jadi ada charger. Nah, charger yang sekarang ini beda seperti pendahulunya. Kalau BW microclip ini chargernya langsung ke soket AC 220. Tapi untuk yang BW Flex ini ke USB. Jadi bisa dikonek ke charger handphone atau ke laptop. Jadi dia USB, jadi dia tidak dapat plug untuk AC, adaptor AC-nya, dia tidak dapat ininya. Ya, kami sangat menyayangkan sekali sih tidak dapat itu. Untuk soketnya sama persis seperti BW-BW yang lain pada umumnya. Itu yang kami suka. Jadi untuk charger itu tidak perlu repot kita untuk unit yang satu dengan tipe yang lain itu sama, bisa pakai gantian. Jadi sangat memudahkan tim HSE di lapangan. Tentu saja sudah include calibration cap. Ini keperluannya untuk bump check, untuk memfokuskan semburan span gas ke sensor. Dan juga dapat flexible hose sekitar mungkin 30 cm. Cukup, harusnya cukup ini. Di sini ada stiker calibration, manufakturnya menggunakan stiker sekarang. Di sini ada quick reference guide, jadi manual book yang cukup singkat untuk step untuk bump check. Ada komplit dengan gambarnya dan berbagai macam bahasa. Ada Jepang, ada China, ada Korea. Oke, BW Flex ini sepertinya manufakturnya sudah di China, made in China sepertinya. Tapi untuk yang BW microclip ini made in Korea, made in Meksiko. Jadi kita nyalakan perbandingannya. Untuk dimensinya sedikit lebih kecil daripada microclip dan layarnya juga lebih kecil dari microclip. Dia memiliki tinggi sekitar 10,8 cm dan memiliki lebar sekitar 6,1 cm dan ketebalan kita hitung dari alligator clipnya sampai ke face-nya itu sekitar 4,3 cm. Di sini sama ada 4 lubang sensor yang menandakan sensornya ada 4, maksimal 4 sensor. Unit demo yang kami miliki sama juga, dia membaca CO, H2S, LDL, dan oksigen, sama seperti microclip. Nah, tadi kami sempat bahas BW Flex ini, kenapa namanya BW Flex itu, sensornya ini memiliki fleksibilitas yang sangat luas. Jadi Anda bisa menentukan sensor apa yang akan Anda pilih. Jadi tidak melulu harus 4 sensor umum. Misalnya butuh SO2 atau mau klorin, Cl2 atau HCN atau apa, Anda bisa pilih, bisa di custom
sensornya. Jadi tidak hanya terpaku oleh 4 sensor yang standar, yang itu aja. Gitu. Jadi ini sangat low cost budget gitu. Biasanya apabila kita ingin mengcustom suatu gas di gas detektor itu, biasanya kita diharuskan membeli gas detektor yang 5 sensor atau bahkan 6 sensor gitu. Tapi untuk di BW Flex ini dengan harga 4 sensor detektor, tapi bisa mengcustom sensornya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke, itu yang kami suka. Dan lagi baterainya ini memiliki ketahanan hingga 2 bulan. Kebetulan yang unit demo kami ini datangnya dengan konfigurasi LEL-nya catalytic bead sensornya. Jadi tidak sampai 2 bulan, mungkin 1 minggu juga udah mati karena catalytic bead itu sangat boros power. Apabila Anda memilih yang versi infrared LEL-nya, pasti akan lebih hemat baterainya, dan sesuai dari manual booknya, untuk BW Flex ini bisa hidup hingga 2 bulan non-stop dengan spek infrared untuk LEL-nya. Itu. Untuk persamaannya sama-sama ada kuningnya juga, tapi untuk face dan back enclosure-nya dia berwarna hitam. Sama-sama ada lampu hijau sebagai pengingat safety-nya kalau kita di tempat safe, tempatnya safe gitu. Dan di kanan kirinya juga ada lampu kanan kirinya, dan dia one push button. Nah, yang kami sangat suka adalah apabila ada bocor gas, misalnya oksigen, nanti di sini menandakan gas apa yang bocor. Misalnya nomor 1 di sebelah sini ada lampu LED yang bisa menyala hanya di lokasi sensor tersebut. Kita akan coba ya. Untuk oksigen nanti dia akan berbunyi, berarti di nomor 2. Jadi sensor oksigen ini terletak di nomor 2, tadi berwarna merah kedap-kedip di sebelah nomor 2, dan di sekeliling atas layar ini dia berwarna merah kedap-kedip. Berbeda dengan detektor microclip ini. Jadi dia tidak ada lampunya di sekitar sensor, tapi di layar bisa terlihat dengan jelas sebetulnya ada penurunan kadar oksigen. Itu bisa terlihat dengan jelas sih sebetulnya. Nah, ada hal yang kami tidak suka dari BW Flex ini adalah layarnya hanya bertuliskan safe. Berbeda dengan pendahulunya, yaitu komplit ada 4 angka, ada 4 pembacaan. Tapi untuk di BW Flex ini tidak ada pembacaan angkanya. Angkanya itu akan muncul kalau ada gas, tapi kalau tidak ada gas dia hanya bertuliskan safe, menandakan safe. Itu yang kami tidak suka. Kenapa? Alasan kami tidak suka Karena kalau settingan kita di 10% tetapi ada bocor gas di 5%, maka dia akan tulisnya safe. Kita tidak tahu alarm apa, kalau tidak menyentuh angka di alarm, maka kita tidak tahu kadar gas itu berapa. Tapi argumen dari manufaktur ini kan alat safety, jadi kita abaikan pembacaan-pembacaan kecil gitu loh. Ya semoga saja manufaktur mau mendengar masukan dari kita yang bisa kedepannya tidak hanya tulisan safe, jadi bisa ada fitur memunculkan angka dari keadaan normal gitu. Kita akan coba lagi oksigennya.
Nah, dia akan muncul angka, tapi hanya oksigen, tidak dengan H2S atau LIL. Memang sih angkanya cukup besar tampilannya. Oke, itu, dan resolusinya cukup bagus. Satu hal lagi yang lebih canggih, kita bisa konekkan ke Bluetooth melalui device configurator. Ini langsung terlihat signalnya, ada bar signalnya. Kita connect. Sekarang connected. Kita masuk ke configuration. Sebentar, saya rekam jadi bisa ditampilkan di layar. Oke. Oke, ini device configuration-nya. Kita masuk ke device setup, kita download. Jadi dia berinteraksi. Ada general. Jadi general kita bisa lihat. Ini model numbernya BW Flex, serial number terlihat, firmware-nya juga bisa. Jadi alat ini juga bisa, apabila ada update firmware juga kita bisa download secara gratis. Dengan kata pembuka, waktu kita nyalakan kita bisa kasih message seperti ini, contohnya Adigana. Jadi dia bisa 1 sampai 16 karakter. Assign location gitu, Honeywell kita bisa rubah, atau plan A, plan B, plan C. Data lognya kita bisa intervalnya kita bisa rubah, kita bisa download data lognya, itu kita bisa. Confidence beep-nya kebetulan kita disable biar tidak mengganggu suaranya, karena dia akan bunyi sesuai dengan kedap-kedip lampu ini, dia akan bunyi beep gitu. Dan intervalnya juga kita bisa rubah. Kita bisa lakukan force calibration, biasanya untuk tim HSE yang sangat ketat untuk safety-nya. Jadi alat ini 1 hari pun tidak boleh terlewat kalibrasinya. Jadi kita bisa force calibration, kita bisa force bump juga. Stealth dan TWA backup-nya juga kita enable, bisa disable. Ini bisa latching, non latching alarm itu. Instrumen disable power off button, ini bisa juga. Charging interval flash bisa on atau off, jadi untuk sebagai indikator. Interval flashnya, jadi lampu yang kedap-kedip hijau ini bisa kita atur dari 1 second until 60 second. Dan ini ada komplit sekali bahasanya, bagi Anda bukan orang Indonesia juga bisa ke bahasa lain, ada Korea, ada Italia, ada Jepang. Time format 24 hour, ada 12 hour. Apalagi yang penting ya, call log. Jadi ini adalah calibration log. Jadi hanya yang capable saja kita kunci untuk melakukan calibration, jadi tidak bisa sembarang orang. Itu contohnya. Dan untuk waktunya kita bisa synchronize dengan handphone, di mana smartphone zaman sekarang adalah pengingat waktu yang paling akurat karena connect ke internet. Biasanya seperti itu. Untuk sensornya kita bisa lihat, ini untuk LEL kita bisa auto zero saat kita menyalakan. Untuk LEL-nya kita bisa nyalakan, di sini ada switch-nya, kelihatan manufaktur date-nya, jadi kita bisa tahu kapan kita harus mengganti sensor, dan kita bisa analisa kenapa baru satu tahun ganti sensor kok rusak lagi, apakah pemakaian ada yang salah. Jadi di sini cukup komplit. Ada last calibration date-nya, jadi per sensor dia last calibration-nya sangat detail. Calibration intervalnya 180, itu sesuai dengan manufaktur standar, sekitar 6 bulan. Ada last bump test, itu juga ada datanya. Apalagi high alarm di 20, low alarm di 10.
Conversion faktornya kita bisa rubah mau persen LEL atau persen volume. Di sini ada 2,5% volume, ada tulisannya. Jadi itu sama dengan 50% LEL. Jadi 2,5% volume CH4 itu sama dengan 50% LEL. Mengingat di sini correction factor type-nya adalah metan. Metan adalah CH4. Oke, untuk next sensornya oksigen standar 180, calibration intervalnya ada bump check, ada last calibration date juga. Ini terus H2S-nya bisa auto zero juga sama. Nah, untuk H2S dan CO dia pasti ada STEL alarm dan TWA alarm sesuai dengan OSHA 15 ppm dan TWA-nya 10 ppm. Jadi kita mengikuti OSHA low alarm 10 dan 15. Dan itu bisa dirubah sesuai dengan ketentuan kita berada di negara mana. Kadang-kadang tiap negara memiliki konfigurasi yang berbeda-beda dengan berbagai macam alasan. Seperti tadi kami sampaikan, CO juga pasti ada STEL dan TWA. Low alarm 35 dan high alarmnya 200 ppm. Di sini juga ada calibration interval sama semua, dan last calibration juga ada last bump test. Jadi inilah keempat gas tersebut. Terus yang canggihnya lagi ada data pembacaan. Oke, ini data pembacaan. Jadi dia data lognya dia berjalan. Nanti kalau kita coba kasih oksigennya kita dropkan, dia akan turun. Jadi dia akan turun grafiknya. Dia akan keluar muncul angka di bawah 19,5 karena alarm satunya di 19,5. Berarti tadi itu kita bisa tarik di peak di bawahnya itu sekitar 16,9 bisa ketahuan. Untuk H2S-nya karena dia ada correction factor, H2S-nya itu di 1 ppm. Jadi bisa terlihat dengan detail melalui grafik gitu. Dan di sini ada snapshot. Di atas sini ada snapshot. Kita bisa capture dan kita bisa namakan kejadian itu. Misalnya kita namakan snapshot 3 misalnya. Oke. Nah, di sini ada reportnya. Kita bisa report ke atasan. Terus lokasi kita, jelas ada lokasi kita di mana waktu ada kebocoran, di plan mana, dan kita bisa besarkan GPS-nya. Jadi makin hari itu makin canggih. Kita bisa foto juga. Jadi lokasinya di mana? Nah, ini kebetulan di kantor kami lokasinya tadi kita bisa foto itu. Nah, kita use foto. Jadi sudah tertampil lokasinya di sini, fotonya di sini. Misalnya di samping tangki, di samping drum. Nah, di sini ada bocornya. Jadi benar-benar, nah terus tinggal kita save. Jadi benar-benar sangat membantu dari tim HSE itu, tidak perlu repot untuk report, semua ada buktinya, ada data secara detail. Untuk datanya kita bisa send. Di sini ada gambar surat. Terus kita bisa email, langsung ke email kita atau email atasan kita, manajer atau apa, kita bisa email untuk reportnya, dan itu bisa langsung di print out itu datanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sistem koneksi ke Bluetooth
di handphone. Sepertinya baru Honeywell saja yang bisa sedetail itu untuk masalah report, calibration, pengaturan, semuanya sangat dipermudah bagi penggunanya. Itu. Oke, kami rasa cukup untuk pembahasan BW Flex 4 ini. Sekian dan terima kasih.